Nah, hari ini sebelum kita memasuki materi kita, saya akan cerita dulu ya, cerita dulu mengenai sejarah mikrobiologi ya. Kenapa kita perlu belajar mikrobiologi dan sebagainya. Ya, jadi mikrobiologi. Jadi namanya logos tuh ilmu ya. Nah, mikro kecil, bio itu hidup. Ya, jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, jadi di mikrobiologi ini kita akan mempelajari mengenai makhluk hidup yang berukuran mikroskopik ya. Nah, jadi di sini juga ada termasuk virus sedikit ya, tapi walaupun dia mikroskopik, tapi dia bukan seluler ya, karena dia tidak bukan merupakan sel. Nah, jadi kalau biasanya kalau dalam dunia mikrobiologi itu banyak cakupannya ya, hingga genetika ya, reproduksinya, fisiologinya gitu ya. Nah, morfologinya terlebih lagi. Nanti kita akan membahas juga mengenai morfologi besok, pertemuan besok sedikit akan saya bahas. Nah, jadi ini ada pembagian dalam ilmu mikrobiologi, ya ada mikroba. Nah, ini yang akan kita bahas ya, terutama bakteri dan fungi ya. Nah, lalu ada proses, ada aplikasi. Nah, pentingnya kenapa di THP perlu belajar mikrobiologi? Nah, dikarenakan kita merupakan bagian dari mikrobiologi pangan ya, untuk memproduksi pangan yang baik. Bagaimana kita membuat makanan kita tadi aman dari sisi mikrobiologis, dan bagaimana kita memanfaatkan mikrobiologi ya, ilmu mikrobiologi untuk memproses makanan ya. Nah, ini ukurannya ya. Ukurannya di mana dia? Oke, bakteri. Bakteri sekitar 1 mikron sampai 10 mikron ukurannya ya. Nah, jadi dia lebih kecil daripada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi sebesar kloroplas dia ya, bagian daripada di dalam sel ya, organel sel. Ukurannya ya sekitar itu. Makanya sekitar 1 mili kultur itu bisa ditempati paling banyak itu 10⁸ mikroorganisme ya. Jadi hampir 1 miliar sel di dalam 1 mili ya. Nah, makanya kalau kalian nonton Yakult iklan Yakult ya, iklan Yakult itu 1 miliar dia bilang ya, 10⁹, berarti lebih kecil lagi ukuran lactobacillusnya. Lactobacillus sirota strain. Nah, oke, itu strainnya. Nanti kita cek lagi apa itu strain. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia ya besar banget. Makanya tadi di video tadi disampaikan ya, siapa yang paling banyak di muka bumi ini ya, mikroorganisme pastinya ya. Nah, jadi ini ada penemuan-penemuan mengenai mikroorganisme. Jadi yang pertama itu Anthony van Leeuwenhoek ya. Jadi itu pada dia membuat apa namanya mikroskop ya, penemu mikroskop ya. Jadi dia melihat air ya, air kotor seperti itu ya. Jadi lensanya masih kecil sekali ya. Jadi dia menyadari bahwa di air kotor tadi ada yang hidup seperti itu. Nah, berangkat dari situ, nah ada konflik. Ingat pelajaran SMA ya? Apa namanya? Abiogenesis dengan biogenesis ya. Abiogenesis makhluk yang berasal dari makhluk tak hidup, biogenesis makhluk hidup berasal dari makhluk hidup ya. Nah, jadi disinilah awal mula, maksudnya salah satu perkembangan mikrobiologi juga. Nah, jadi kalau yang generasi spontaneous generation ya, jadi organisme hidup itu berasal dari materi mati atau materi dekomposisi seperti itu. Ya, jadi teorinya itu menyatakan bahwa kehidupan ini berasal dari benda atau materi yang tidak hidup. Ya, nah jadi ilmuwan yang mengumumkan teori ini ada dua, Aristoteles sama John Needham. Nah, jadi John Needham ini kenapa dia bilang kalau makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Jadi kita punya daging sapi, misalnya daging sapi ini dipanaskan gitu kan, terus dibiarkan dingin, maka akan tumbuh mikroorganisme padahal dagingnya tadi sudah mati. Nah, berarti kan mikroorganisme yang tumbuh tadi makhluk hidup berasal dari barang tak hidup. Nah, makanya dia bilang ini. Lalu akhirnya ada yang bantah ya, Francisco Redi. Dia bilang bahwa ternyata belatung yang tumbuh pada daging busuk tadi itu dari telur lalat, bukan dari daging tadi. Nah, itu yang dia membantah mengenai teori abiogenesis. Jadi dia kekeh bahwa
makhluk hidup ya pasti berasal dari makhluk hidup, ya. Nah, jadi seperti itu antara konflik antara abiogenesis dengan biogenesis. Lalu di biogenesis juga ada penelitian oleh Lazarus Spallanzani, ya dia menunjukkan bahwa setelah daging tadi dan labu dipanaskan dan kemudian ditutup rapat-rapat, tidak muncul mikroorganisme. Nah, kenapa? Nah, karena tadi udaranya tadi yang membawa benih kultur, ya, membawa mikroorganismenya. Nah, makanya ketika kalian mau plating kemarin, udaranya kita sterilkan dengan menghidupkan api, ya, nyala api tadi, ya. Jadi udara di sekitarnya menjadi steril dari mikroorganisme. Nah, lalu 100 tahun kemudian akhirnya konflik ditutup selama-lamanya oleh Louis Pasteur dan John Tyndall. Nah, jadi dia membuat penelitian menggunakan kaldu daging ya dalam labu leher angsa yang dipanaskan, dan setelah daging udara dibiarkan, jadi setelah dingin dagingnya tadi udara dibiarkan masuk tadi ke lewat labu leher angsa ini ya. Nah, jadi debu yang masuk ke dalam labu sehingga air kaldu yang telah steril tadi jadi terinfeksi. Nah, tapi kalau pakai labu leher angsa ini ya, jadi air kaldu tadi yang sudah steril walaupun dia terbuka, debu dan partikel dari udara itu tertahan di leher angsa tadi ya. Jadi debu yang membawa mikroorganisme ya. Jadi John Tyndall tadi membilang bahwa debu yang membawa mikroorganisme. Jadi jika debu tidak ada, maka kaldu nutriennya tetap steril ya walaupun terkena udara ya. Nah, lalu apa? Nah, di sini berkembang lagi mengenai teknik kultur murni ya. Bagaimana kita memurnikan suatu kultur? Bagaimana kita memurnikan sesuatu? Makanya kita belajar kemarin ada teknik pengenceran. Ya, pengenceran. Nah, dengan pengenceran dia bisa memperoleh kultur tunggal ya. Jadi dilakukan pengenceran. Lalu ada metode strike plate. Apa tadi? Gores ya, kemarin sudah ya. Saya tunggu videonya ya. Nah, untuk memperoleh kultur tunggal dilakukan strike plate pada medium padat. Nah, jadi ketika dia tumbuh di goresan tadi ya akan terpisah-pisah berdasarkan goresannya. Maka kan ada kuadran ya, ada 4 kuadran kita buatnya. Nah, jadi di kuadran pertama itu pasti masih tebal sekali, masih rombongan mereka di situ. Nah, semakin diteruskan goresannya semakin berkurang mikroorganismenya ya dan semakin termurnikan. Nah, selanjutnya ada Richard J. Petri. Nah, dari sinilah asal nama cawan Petri tadi, dari si Petri tadi ini. Dia yang membuat piringan kaca bertutup tadi yang kita sebut dengan Petri dish atau cawan Petri. Ya, jadi sampai sekarang masih digunakan. Oke. Nah, peranan mikroorganisme apa peranannya dalam kehidupan kita? Banyak banget ya. Nah, dari mikroorganisme dan penyakit ya. Jadi dari seperti sekarang ini pembuatan vaksin ya. Nah, jadi perkembangan teknik mempelajari patogen, tadi kajian imunologis, ada mikrobiologi industri dan ekologi mikroba. Kita cek satu-satu. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh kan ketika ada suatu penyakit terus mewabah, mereka nggak tahu sebabnya apa. Nah, jadi dengan berkembangnya ilmu mikroorganisme, mereka bisa mengetahui sumber penyakit. Nah, jadi ini ada penelitian mereka melakukan penelitian, jadi tahu spesies yang menyebabkan suatu penyakit tertentu. Ya. Nih ada John Lister tadi ya. Jadi dia membuktikan bahwa mikroba ini adalah agen penyebab penyakit ya. Nah, jadi dia mengembangkan sistem pembedahan tadi, ya bagaimana supaya tidak menginfeksi luka operasi tadi kan bahaya kan ya, kalau di BDL terbuka masuk mikrobanya, ya jadi harus steril ya. Nah, nih Robert Koch ya, jadi dia mengetahui ini ada Koch postulat ya, kalau mau lebih paham lagi ini di pelajaran lagi mengenai postulat Koch ya. Ingat nggak dulu SMA pernah ya belajar ini ya? Nah, jadi ini untuk mengetahui misalnya hubungan antara Bacillus anthracis dengan penyakit antraks ya. Nah, jadi kita cek ini tahapannya. Yang pertama dia mengisolasi
lalu provokasi, memperbanyak, lalu ada inokulasi dan ada isolat. Nah, jadi bakteri tadi ya dari cairan tubuh pasien diinokulasikan pada nutrien agar ya jadi mengamati bentuk sel di dalam di bawah mikroskop secara in vitro. Lalu kita tumbuhkan yang sudah kita isolasikan tadi. Lalu kita inokulasikan mikroba yang kita curigai tadi, ya. Maksudnya kita injeksikan misalnya ke hewan coba seperti itu. Lalu kita amati hewan coba kita apakah dia mengalami penyakit yang sama seperti yang ingin kita teliti. Oh ternyata belum. Oke, akhirnya kita isolasi lagi bakteri lainnya, kita inokulasikan lagi hingga akhirnya ketemulah satu spesies mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya. Nah, makanya itu bisa ketahuan sekarang itu. Oh, ternyata oh si ini loh yang nyebabin siapa namanya? Corona. Ya, corona sendiri itu kalau kalian baca ya, itu karena dia memiliki corona itu artinya mahkota ya. Jadi di bagian virusnya itu ada mahkota. Jadi virus yang memiliki mahkota tadi itu sudah banyak. Jadi ada bagiannya memang corona. Makanya untuk spesies itu dibilanglah corona 19 ya, COVID ya. Oke. Nah, ini untuk mempelajari patogen juga ya, patogen teknik ini mengarahkan penemuan virus sebagai agen penyebab penyakit ya. Jadi dari sinilah bisa memahami sesuatu yang mengakibatkan penyakit. Lalu kajian imunologis. Nah, jadi di sini pertama kali vaksinasi untuk melindungi individu dari cacar. Ya, lalu Louis Pasteur juga mengembangkan vaksin lain ya, kolera pada ayam, antraks dan rabies ya. Jadi imunologis ya, ilmu yang mempelajari sistem imun ya. Nah, jadi di siapa namanya ini? Elie ini menemukan sel fagosit dalam darah yang berperan dalam imunitas ya. Jadi sel fagosit ini dia melakukan fagositosis ya, memakan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi hancur dia. Itu sistem kekebalan belum spesifik, non spesifik ya. Jadi segala macam dihancurinnya. Nah, tapi kalau vaksinasi ini berhubungan sama antibodi ya, pernah saya sekilas kita bahas dulu ya, seperti sekarang ini ya vaksin ya. Jadi vaksin itu diinjeksikan ke dalam tubuh, bisa berupa bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau fragmen proteinnya ya. Jadi ada dua jenis vaksin kalau misalnya kalian mau lebih belajar lagi ya, mau tahu lebih lanjut, banyak baca. Oke, nah ini selanjutnya dalam bidang industri ya, peranan mikroorganisme dalam bidang industri ya. Nah, Louis Pasteur ya, jadi dia fermentasi alkohol ya. Jadi disinilah dia mengetahui mengenai fermentasi, makanya disebut juga bapak fermentasi dia ini. Ya, jadi fermentasi, jadi dia yang mengembangkan anggur seperti itu ya. Nah, jadi ini ada Sergei juga nih. Jadi dia mengetahui mengenai dekomposisi selulosa. Ya. Nah, ini tadi selanjutnya adalah mengenai taksonomi ya dan klasifikasi mikroorganisme. Ya, taksonomi itu apa? Ya. Jadi taksonomi itu untuk mempelajari mengklasifikasikannya ya. Nah, jadi sedang kalau klasifikasi ya proses penataannya. Jadi dia ke dalam suatu takson ya. Jadi dia berdasarkan kemiripan atau berdasarkan hubungan kekerabatan ya. Makanya kuda misalnya contohnya keledai ya, itu mirip kan ya. Nah, tapi mereka spesies yang berbeda, tapi mereka kerabatannya dekat ya. Satu genus ya. Sama zebra juga ya.
Nah, itu mengelompokkan. Nah, sejarah klasifikasi seperti apa? Nah, ini panjang banget secara klasifikasi. Bahkan ada yang terbaru tahun 2015 ya, boleh dicek lagi, diperbaharui lagi. Nah, jadi Bapak taksonomi, nah, dulu sih namanya Linnaeus itu ya. Jadi ada dua, dunia makhluk hidup, plantae dan animalia. Ya, nah jadi lalu berkembang menjadi tiga, ada protista, ya, lalu sudah ada protista tambah lagi Monera, ya, lalu si Whittaker dibagi menjadi 5 golongan, ya, ada tambah lagi satu fungi, oke, lalu berkembang lagi ada kingdom Archaebacteria, itu untuk makhluk hidup yang apa namanya, ekstrim banget. Oke, ya, lalu berkembang lagi. Nah, jadi penamaan tadi ya, pengelompokan makhluk hidup ya. Nah, jadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama klasifikasi, identifikasi, lalu nomenklatur penamaannya. Ya, nah klasifikasi ya, jadi kita klasifikasikan berdasarkan organisme prokariot sama eukariotik. Nah, prokariot itu yang mana? Yang tidak memiliki membran nukleus ya, jadi organel-organelnya sederhana, makanya mikroorganisme masuk ke dalam prokariotik ya, karena dia tidak memiliki organel yang lengkap ya. Nah, kalau eukariot organelnya lengkap ya, tumbuhan dan hewan. Oke. Lalu perbedaannya bagaimana? Ya, ini ada perbedaannya ya. Sel prokariotik tidak ada membran, eukariotik ada. Jumlah kromosomnya kalau prokariotik 1 ya, kalau eukariotik lebih dari 1. Ya, jadi tidak lengkap ini organel selnya. Ini klasifikasi. Ya, ada sistem 2 kingdom ya, tumbuhan dan hewan. Nah, di sini bakteri, fungi, dan alga diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Nah, sedangkan protozoa karena dia bisa berpindah tempat ya, diklasifikasikan sebagai hewan. Ya. Nah, lalu pada sistem 5 kingdom ya, ada animalia, plantae, fungi, protista, dan monera. Bakteri dipisahkan ke dalam kingdom prokariotik ya. Lalu ada 3 domain. Nah, 3 domain ini berdasarkan perbandingan sequence RNA-nya ya. Untuk sistem 5 kingdom ya, ada ini tadi. Kingdom fungi, animalia, plantae ya, fotosintesis ya. Kalau kingdom ini nutriennya diambil dari penyerapan, kalau animalia nutrisinya diambilkan dari pencernaan ya. Nah, lalu ada kingdom protista ya, di sini masuk eukariot, contoh ada uniselular. Lalu mikroorganisme ya, ada alga dan protozoa. Kalau monera ada bakteri. Oke. Ini ada 3 domain ya. Ada yang tadi yang sistem 3 domain, ada eukariot. Di dalam eukariot ini ada berapa 4 kingdom ya, lalu ada bakteria, lalu ada archaea ya. Kayak mana bacanya? Ya, archaea. Ya. Nah, jadi kalau yang archaea ini bacteria which live in extreme environment ya. Jadi bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim ya. Jadi dia ekstrim panasnya misalnya. Jadi kalau misalnya kita bahas bahwa bakteri misalnya mati pada suhu tinggi, ternyata pada suhu yang tinggi sekalipun masih ada bakteri yang masih bisa hidup. Misalnya pada apa namanya, sumber air panas contohnya. Ya, sumber air panas itu kan kalau kita secara teori aja harusnya steril kan ya, karena airnya menggelegak kan ya, mendidih kan ya. Nah, tapi kenyataannya masih ada bakteri yang hidup di situ. Nah, kita golongkan ke dalam archaea tadi nih. Ya, jadi dia hidup di lingkungan yang ekstrim. Ini ada filogenetik hierarki ya, jadi berdasarkan kemiripan ya. Jadi mulai dari yang sangat umum sampai yang sangat khusus. Nah, ini contohnya manusia modern. Ya, ini adalah apa namanya klasifikasi ya mikroorganisme. Lalu
paling bawah spesies ya, yang membedakan antar satu individu dengan individu lainnya. Kebetulan yang ikut Zoom hari ini spesiesnya satu semua ya, sama ya kita spesiesnya ya. Oke, nah ini tadi spesies ya. Penulisan spesies itu adalah penulisan nama ilmiah itu adalah gabungan genus dan spesies, ditulis dengan huruf miring atau digarisbawahi. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Jadi jangan lupa nanti ketika kalian menulis laporan atau skripsi terutama sekali ya. Paling hobi copy paste ya, malas ngetik ulang kan ya nama-nama ilmiah ini. Ya, nggak dicek lagi penulisannya ya. Nah, jadi kalau genus ini, jadi semua spesies yang terkait. Nah, kalau spesies ini organisme dalam kelompok yang unik ya secara individu. Ya, jadi dia berbeda. Ya. Ini sistem 4 kingdom. Oke. Contohnya nih ada kuda, keledai, dan zebra. Ya. Genusnya apa banyak bacanya? Equus ya, Equus, tapi spesiesnya beda. Equus cabalus, Equus somaliscus, Equus grevy ya. Nah, jadi ini genusnya sama tapi dia berbeda spesies. Nah jadi eukaryotik spesies ini kelompok organisme ya, jadi kerabatnya dekat, tetapi bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang subur. Jadi bahkan, misalnya kalian mau membuat spesies baru nih, misalkan karena mereka genusnya sama, kalian kawinkan seperti itu. Misalnya kuda dengan kedelai keledai kalian kawinkan, jadi kuke misalnya. Ya, nah. Kalau mereka bisa beranak dan anak mereka bisa beranak lagi, ya itu bisa disebut dengan satu spesies. Ya, tapi kalau akhirnya mereka beranak tapi anak mereka tidak bisa beranak, ya itu bukan merupakan satu spesies ya, karena kan dia tidak subur ya keturunannya. Nah ini kita lebih ke mikroorganisme kan ya. Nah, jadi prokariot terdiri dari 2 domain ya, ada bakteria sama arke tadi. Kalau arke tadi ini yang hidup di lingkungan ekstrim tadi ya. Nih, arkeobakteria. Nah, jadi dia hidupnya di yang ekstrim ya, jadi di hot spring seperti ini ya, di air panas seperti ini dia masih bisa hidup. Oke. Prokaryotik spesies ya, jadi populasi sejumlah sel dengan sifat-sifat yang sama. Ya, jadi dia no sexual reproduction. Ya, jadi dia tidak berkembang biaknya tidak secara seksual ya, tapi secara binari ya, membelah diri. Lalu ada pure culture ya, biakan murni ya, jadi perbanyakan diri menjadi populasi dari sel ya tunggal di media buatan. Nah, ini strain. Tadi kan kita bahas ya masalah Yakult kan ya, Lactobacillus sirota strain. Jadi strain itu punya sirota, Bapak Sirota yang nemukan. Nah, jadi kalau strain ini dia dari spesies yang sama tapi secara genetik tidak identik. Ya, jadi terutama kenapa strain ini banyaknya strain ini pasti mengenai mikroorganisme ya, khususnya bakteri. Ya karena mereka yang paling gampang bermutasi seperti itu. Ya. Nah, jadi sebagai contohnya aja misalnya E. coli. E. coli itu ada banyak strain-nya. Ya. E. coli itu sebenarnya tidak menghasilkan toksin, tidak beracun. Nah, tetapi dikarenakan tadi dia gampang sekali bermutasi, dia menerima racun dari lingkungannya, ya. Nah, kalau ingat kemarin yang masalah DNA rekombinan ya. Nah, jadi akhirnya yang tadinya E. coli tadi tidak menghasilkan racun, jadinya menghasilkan racun. Nah, jadi dia membentuk strain yang baru. Nah, ini contohnya. Ya, jadi contohnya adalah E. coli O157H7 ya, strainnya O157H7
O157H7. Jadi dia bisa menghasilkan racun dan bersifat patogen yang dapat mematikan manusia. Bahaya. Oke. Ini klasifikasi virus ya. Jadi virus itu tidak masuk ke dalam kingdom ya, karena they are not composed of cell. Mereka tidak disusun oleh sel and cannot grow without a host cell. Jadi tidak bisa berkembang tanpa sel indukan, sel inang ya. Nah, jadi viral species ya is a population of viruses with similar characteristic ya that occupy a particular ecological niche ya. Jadi spesies yang viral tadi, jadi dia berpopulasi ya, populasi dari virus yang memiliki karakteristik yang sama. Makanya sekarang apa namanya, istilah viral ya, viral itu maksudnya dapat berkembang biak secara cepat. Ini dari istilah virus ya, viral, virus maksudnya viral. Nah, jadi viral classification itu, jadi viruses do not fit domain system as they are acellular ya, karena dia tidak bersel, usually only classified by family and genus. Ya, jadi biasanya diklasifikasikan hanya berdasarkan family dan genus saja. Nah, jadi usually only referred to by common name. Jadi biasanya hanya memakaikan nama umum saja yang biasa dikenal. For example, HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi genusnya itu adalah lentivirus, family-nya ada Retroviridae. Ya, nah jadi kalau viral species itu tadi ya, jadi define ya, yang merupakan dari populasi dari virus yang memiliki karakteristik yang sama. Ya. Viruses are obligate intracellular parasite ya, jadi they are evolved to infect cell ya, jadi mereka berkembang dari sel yang telah terinfeksi ya. They usually only infect one type of cell. Nah, jadi mereka nggak sembarangan bisa menginfeksi segala macam jenis sel. Nah, jadi mereka apa namanya, ada sel-sel tertentu yang bisa diinfeksinya. Kalau mau lebih banyak belajar aja mengenai coronavirus. Nah, coronavirus ini siapa sel yang diinfeksinya gitu ya. Nah, jadi karena dia only infect one type of cell ya, jadi the one that best support the viral replication. Ya, jadi bagaimana selnya tadi itu mampu menolong dia untuk memperbanyak diri gitu. Jadi hanya sel yang cocok lah seperti itu. Nah, those viruses tend to be very specific about their niche ya. Jadi mereka sangat spesifik terhadap nama lingkungannya seperti itu ya. Nah, for example HIV tadi itu dia menginfeksi sel T helper ya. Sel T helper ini adalah sel T ya, sel imun itu ada sel B sama sel T. Kalau sel T ini untuk apa namanya, mengeluarkan sinyal-sinyal biokimia untuk tubuh bisa merespon sesuatu. Nah, makanya kalau HIV itu kan imunonya jadi defisiensi, jadi berkurang daya tahan tubuhnya karena dia menyerang sel T helper. Oke, ini identifikasi ya, jadi proses menentukan identitas spesifik dari suatu organisme. Ya. Identifikasi merupakan pekerjaan rutin dalam laboratorium mikrobiologi. Ya, karena ini biasanya dimulai dari mendapatkan biakan murni dari mikroorganisme baru. Ya, jadi biasanya apa aja yang kita teliti, biasanya morfologinya, bentuknya, lalu biokimianya, ini mengenai materi kita hari ini, ya, lalu serologikalnya itu maksudnya imunnya lah gitu ya, bagaimana dia bisa mempengaruhi imun, lalu ada molekulernya. Ini ada identifikasi mikroorganisme ya, klasifikasi berdasarkan karakteristik morfologi, sequence DNA dan RNA. Ya, nah identifikasi pada mikroorganisme yang belum diketahui ya sebelumnya telah ditemukan dan telah diidentifikasi. Nah, mikroba membutuhkan lebih spesifik dan sering dikombinasikan beberapa metode. Ya, ini bagaimana kita mengidentifikasi
mikroorganisme. Yang pertama berdasarkan morfologinya, ya, ukuran, bentuk, karakteristik selulernya. Misalnya kapsulnya, itu bakterinya dia bisa memproduksi kapsul nggak? Flagella, flagella, udah ketemu? Udah belajar flagella? Ya, nanti besok kita ulang, kita review lagi mengenai bagian-bagian bakteri, ya. Lalu, apakah suatu bakteri itu dia bisa menghasilkan spora nggak? Ya, apakah dia punya endospora atau tidak? Ya, nah itu cara kita mengkarakteristikkan secara morfologi. Lalu secara teknik pewarnaan, nah itu bisa juga menggunakan pewarnaan gram. Kita golongkan dia berdasarkan gram positif atau gram negatif. Ini ya, pewarnaan besok ya, pewarnaan. Udah buat laporan pewarnaan malah ya, jadi harusnya sudah paham ya. Nah ini gram positif dan gram negatif. Nah, bagaimana yang sudah dipelajari? Bakteri mana yang memiliki kulit paling tebal? Positif atau negatif? Gram positif. Gram positif. Positif. Yang paling banyak layernya? Positif. Spora. Yang paling banyak layernya positif atau negatif? Positif, Bu. Yang paling banyak lapisannya? Gram positif ini 3 lapis tapi tebal peptidoglikannya. Gram negatif ini ada 5 lapis tapi tipis peptidoglikannya. Nah, jadi peptidoglikan itulah yang mengikat warna kristal violet itu, ya. Jadi ketika dicuci nggak hilang karena dia tebel gitu. Kalau spora yang negatif, kalau spora ini karena ada spora. Kalau yang gram negatif peptidoglikannya tipis tapi lapisannya banyak. Nah, makanya gram negatif ini biasanya lebih bandel dibandingkan gram positif gitu ya. Nah, ini pewarnaan spora ya. Jadi untuk mengetahui apakah bakteri tadi itu memiliki spora atau tidak ya, pewarnaannya beda. Nah, ini ya sekilas mengenai struktur endospora ya. Endospora atau spora ya, ini merupakan bagian dari apa namanya? sel bakteri ya, sel bakteri dalam kondisi tidak aktifnya ya, bukan bagian dari untuk mekanisme seksual, maksudnya mekanisme perbanyakan diri pada jamur contohnya, spora, bukan ya, berbeda ya. Jadi ini adalah mekanisme dia menginaktif diri ya, menyelimuti dirinya sehingga lebih aman dan lebih terlindungi dari lingkungannya. Ya, jadi biasanya ada bakteri apabila dia sudah ekstrim lingkungannya, dia membentuk endospora. Ya, lalu nanti ketika tahapannya itu merupakan istilahnya sporulasi, pembentukan spora, lalu ketika dia mau membentuk sel vegetatif kembali menjadi sel bakteri aktif kembali, itu namanya bergerminasi. Ya, nanti kita cek besok. Nah, lalu tahapan selanjutnya kita punya metode biochemical test ya. Nah, ini materi kita hari ini ya. Jadi misalnya kita mau mengetahui apakah si suatu mikroorganisme tersebut bisa memfermentasi karbohidrat ya, atau apakah mikroorganisme tersebut bisa menghasilkan gas ya. Nah, jadi ini adalah biochemical test ya. Jadi menggunakan enzim yang spesifik, metode yang spesifik ya. Oke. Nah, selanjutnya nomenklatur ya, penamaannya. Ya, ingat tadi nama ilmiah itu terdiri dari nama genus dan nama spesies. Genusnya huruf besar ya, genus dan spesiesnya ditulis miring. Oke. Staphylococcus aureus. Jadi yang besarnya Staphylococcusnya aja, aureusnya nggak usah ya. Yang ini loh yang perlu diingat sampai nanti kalian nulis tugas akhir. Ya, kita ketemu materinya di semester 2 misalnya atau semester 1 di biologi. Tapi pas sudah di semester 8 lupa. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, penulisan nama ilmiah. Genusnya huruf besar, genus dan spesiesnya ditulis miring. Oke.
Aturan untuk pemberian nama mikroorganisme harus mengacu pada International Committee on Systematic Bacteriology. Ya, nah jadi kalau untuk fungi dan fungi bahasa Inggrisnya ya, fungi dan alga itu International Code for Botanical Nomenclature. Ya, untuk protozoa masuk ke zoological. Nah, prinsipnya dinyatakan sebagai satu spesies ya. Jadi bagaimana penamaan tadi? Jadi apabila organisme yang berbeda ditetapkan sebagai spesies, kita sudah menentukan bahwa dia ternyata beda dari yang lain, baru kita bisa ngasih nama. Nah, jadi penamaannya menggunakan bahasa Latin. Harus sesuai aturan internasional. Harus berbadan hukum dan bisa diklasifikasikan. Apa tadi ini? Kriteria digunakan untuk informasi dan publikasi nama baru. Oke, ini pendahuluan kuliah kita hari ini. Ya, kuliah kita hari ini yang sebenarnya itu adalah mengenai aktivitas biokimia mikroorganisme tadi ya, untuk mengetahui dia terklasifikasikan ke dalam golongan yang mana. Ya, salah satunya bisa menggunakan biokimia mikroorganisme tadi kan, biochemical test. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Nggak ada? Bagaimana? Paham sejauh ini? Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi mikroorganisme itu dia memiliki aktivitas biokimia di dalam tubuhnya ya, untuk pertumbuhan dan memperbanyak dirinya ya, dengan menggunakan nutrisi ya yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, transformasi biokimia dapat timbul di dalam atau di luar dari bakteri yang diatur oleh katalis biologis ya, yaitu enzim ya. Jadi enzim ini berperan terhadap biokimia pada mikroorganisme ya. Nah, setiap bakteri itu dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan enzim ya, jadi dia memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim ya untuk mendegradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Ya, kenapa dia harus mendegradasi? Supaya lebih kecil dan bisa diserapnya. Seperti itu kan ya. Nah, makanya jadi dia bisa memiliki maksudnya memiliki kemampuan enzim untuk mendegradasi makanan yang ada di sekitarnya. Nah, metabolisme atau penggunaan dari molekul organik ini biasanya menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk diidentifikasi dan karakterisasi bakteri. Ya. Nah, pengamatan aktivitas biokimia ya atau metabolisme mikroorganisme ya, yang diketahui dari kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan atau menguraikan molekul yang kompleks ya, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat ya. Nah, jadi selain itu ya, jadi ada pengamatan pada molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan monosakarida, dan hasil dari pengujian ini ya itu bisa digunakan tadi ya untuk identifikasi mikroorganisme. Nah, jadi penggunaan zat hara ya atau nutrisi tergantung dari aktivitasnya. Nah, jadi metabolisme mikrobanya ini ya sering menghasilkan tadi hasil sampingan ya. Pengamatan aktivitas metabolisme ya, jadi kita gunakan tadi ya misalnya untuk melihat apakah ada terbentuk asam amino ya atau monosakarida. Berarti kalau kita tambahkan dia komponen kompleks terus tiba-tiba ada yang terurai gitu, kita bisa lihat aja bentuk sederhananya ada nggak di situ gitu ya.
Seperti amino ini kan bentuk sederhana dari protein. Lalu monosakarida ini bentuk sederhana dari karbohidrat seperti itu atau pati. Ya. Nah, yang pertama kita punya fermentasi karbohidrat ya, pengujian fermentasi karbohidrat. Ya. Nah, jadi fermentasi ini apa? Ya, fermentasi ini adalah proses ya oksidasi biologi dalam keadaan anaerob ya, di mana yang bertindak sebagai substratnya tadi adalah karbohidrat. Ya. Apa contoh produk fermentasi? Tahu enggak? Tape, Bu. Tape, Bu. Tape. Yogurt, Bu. Oke. Nah, jadi tahu ya. Oke, tempe. Jadi tahu ya itu mereka adalah produk-produk fermentasi. Ya, jadi substratnya adalah karbohidrat. Nah, hasil dari fermentasi ini berbeda-beda tergantung jenis bakterinya. Ya, misalnya asam laktat ya. Tadi ada produknya asam laktat ya. Ada produknya misalnya asam cuka, ada yang menghasilkan produk CO2 atau asam-asam lainnya. Nah, glukosa biasanya senyawa yang paling sering digunakan untuk mikroorganisme ya dalam proses fermentasi. Nah, selain itu terdapat pula media sukrosa dan laktosa ya, gula tadi kan ya. Makanya ditambahkan gula. Seperti tadi misalnya kalau kita mau fermentasi apa tadi? Roti misalnya ya, kita tambahkan gula di situ sebagai medianya untuk lebih cepat dia memfermentasi tepung. Nah, uji fermentasi karbohidrat ya bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu bakteri dalam memfermentasikan karbohidrat. Nah, biasanya medium yang digunakan adalah glukos agar, sukros agar, dan laktos agar. Ya, jadi apakah dia bisa menggunakan media agar yang kita gunakan tadi ini? Ya, jadi hasil positif ditandai dengan adanya warna kuning dan munculnya gas CO2. Nah, beberapa mikroorganisme seperti E. coli dapat menggunakan laktosa sebagai sumber karbon. Nah, selain laktosa, substrat alamiah enzim adalah bahan yang penting ya. Misalnya ini ada contohnya ONPG, onitrofenil beta degalactoperonase dapat digunakan. Nah, beta galaktosidase ini ya jadi dia dapat mengkatalis ONPG ya. Jadi kalau dia mempunyai ya si suatu bakteri tadi dia mempunyai enzim misalnya beta galaktosidase. Nah, berarti kalau kita tambahkan ONPG, bakteri tadi bisa merubah ONPG tadi menjadi galaktosa dan onitrofenol. Nah, jadi ONPG itu nggak ada warnanya. Nah, berarti hasil positif apabila terbentuk onitrofenol, dia berwarnanya kuning. Gitu. Jadi kalau kita kita tumbuhkan, kasih media ONPG, ya, yang awalnya tidak berwarna terus menjadi berwarna, nah berarti dia positif beta galaktosidase. Ya, berarti dia positif. Ya. Ini ada beberapa jenis bakteri yang mampu melakukan fermentasi terhadap karbohidrat, ya. Nah, serta hasil fermentasinya. Kita punya fermentasi asam laktat, misalnya tadi pada saat pembuatan yogurt tadi kita menggunakan lactobacillus, ya kan? Kita uji dia terdapat nggak asam laktatnya. Nah, berarti kalau tidak terdapat berarti tidak bisa menghasilkan asam laktat gitu. Tapi kalau misalnya ada asam laktatnya, nah berarti dia positif ya. Makanya asam kan ya yogurt. Lalu ada fermentasi alkohol, ada Zygomnas sama Saccharomyces ya. Nah, lalu ada fermentasi asam propionat ya. Lalu ada fermentasi butanadiol, ada fermentasi asam campuran, lalu ada fermentasi asam butirat ya oleh Clostridium ya. Selanjutnya adalah enzim katalase. Nah, ini yang penting nih. Ya. Nah, beberapa bakteri ya dia memiliki flavoprotein yang dapat mereduksi O2 dengan menghasilkan hidrogen peroksida atau superoksida. Ya. Nah,
Kedua bahan ini itu merupakan bahan yang toksik dan menghancurkan komponen sel dengan cepat. Ya, jadi hasil kalau terdapat hidrogen peroksida ya atau superoksida ya itu rusak selnya. Nah, jadi bakteri harus dapat mempertahankan diri seperti dengan memproduksi O2 atau akan terbunuh. Nah, jadi termasuk dalamnya adalah katalase negatif. Katalase negatif ini berarti dia tidak bisa memproduksi enzim katalase, ya. Enzim katalase yang dapat merubah H2O, H2O2, ya, sehingga menjadi tidak berbahaya. Oke, contohnya adalah Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, dan Clostridium. Oke, nah berarti dari sini bisa tidak kalian sebutkan? Nih, Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, dan Clostridium ini bakteri aerob atau anaerob. Coba baca kalimatnya. Aerob, Bu. Aerob. Siapa lagi yang bilang aerob? Kenapa aerob? Karena itu mereduksi oksigen, Bu. Mereduksi oksigen. Mereduksi oksigen. Coba baca lagi. Membutuhkan oksigen. Coba baca lagi. Ya, jadi bakteri tadi kalau dia kalau dia bisa mereduksi O2 dengan menghasilkan jadi kalau dia bisa mereduksi O2 menjadi hidrogen peroksida dia harus punya katalase. Nah, ini katalasenya negatif ya. Dia aerob atau anaerob. Ya. Jadi anaerob ya, karena dia negatif ya. Tapi kalau katalasenya positif baru dia aerob ya. Jadi bakteri aerob itu ketika dia menggunakan oksigen, dia akan memproduksi hidrogen peroksida. Nah, sehingga dia membutuhkan enzim katalase untuk merombak hidrogen peroksida. Kalau enggak, dianya mati. Nah, tapi kalau bakteri anaerob, dia tidak bisa menghasilkan enzim katalase. Makanya dia tidak mau ada oksigen. Karena kalau ada oksigen, terbentuk hidrogen peroksida, dia nggak punya enzim katalase. Mati. Ya, nah makanya Clostridium ini bakteri anaerob, Lactobacillus juga demikian, ya. Nah, bagaimana cara kita menguji enzim katalasenya tadi ini? Dia bisa memproduksi enzim katalase atau tidak? Nah, caranya kita ambil tadi kultur sampel kita, ya kita ose. Nah, secara aseptis dari agar miring, ya agar miring ini media untuk menyimpan, ya, dengan memijarkan ose dan mendinginkannya. Ya, jadi kita pijarkan dulu ose, udah dingin, baru kita ambil secara aseptis ya kultur sampel kita. Lalu kita goreskan pada petri dish agar sel merata dan tidak bertumpuk. Oke, udah dapat kita biakannya di dalam petri dish. Lalu kita tetesi H2O2 ya untuk tahu apakah sampel kultur kita ini bisa menghasilkan enzim katalase. Lalu kita tutup. Ya, lalu kita amati. Kalau dia bisa merombak hidrogen peroksida, maka akan terbentuk gelembung-gelembung kecil. Ya. Nah, jika terdapat berarti bakteri atau kultur sampel kita tadi positif katalasenya. Kalau tidak ada gelembung, maka negatif katalasenya. Paham? Ini contohnya.
Tadi kan kita ambil nih, udah kita pijar, udah dingin osenya, kita ambil biakannya, kita oleskan di atas petri dish ini ya, udah dioleskan, lalu kita tetesi. Nah, ketika diteteskan, di sekitaran tetesan itu akan terbentuk gelembung. Nah, kalau terbentuk gelembung seperti ini, maka sampel yang kita uji adalah positif enzim katalase. Oke. Bagaimana si enzim katalase tadi bisa memecah hidrogen peroksida? Ya. Nah, jadi saat melakukan respirasi, itu bakteri menghasilkan berbagai macam komponen, salah satunya hidrogen peroksida tadi. Nah, jadi bakteri yang memiliki kemampuan untuk memecah H2O2 dengan enzim katalase, maka segera membentuk suatu sistem pertahanan dari toksik H2O2 yang dihasilkannya sendiri. Ya, jadi bersifat racun. Bakteri katalase positif akan memecah H2O2 menjadi H2O dan O2, makanya tadi ada gelembungnya. Ya, di mana parameter yang menunjukkan adanya aktivitas katalase tersebut adanya gelembung-gelembung oksigen seperti pada percobaan yang telah dilakukan dengan enzim katalase. Ya, jadi H2O2 diurai dengan reaksi sebagai berikut. Nah, jadi 2H2O akan dipecah menjadi 2H2O ya. 2H2O2 ya, menjadi 2H2O dan O2. Makanya ada gelembungnya tadi ya. Nah, itulah kemampuan enzim katalase ya. Kalian menghasilkan enzim enggak? Iya, kita punya enzim. Kita punya antioksidan ya, antioksidan yang kita produksi sendiri di tubuh kita. Ya, jadi tanpa kita mengkonsumsi antioksidan dari luar, ya, radikal bebas yang di dalam tubuh kita ini yang terbentuk sudah diatasi oleh enzim superoksidase dismutase namanya, ya. Jadi tidak terbentuk kanker lah istilah dalam tubuh kita, ya. Tapi itu kalau dalam bentuk normal. Nah, makanya kalau kita terpapar asap tinggi, ya, stres tinggi, ya, itu kan radikal yang masuk ke dalam tubuh kita jadi lebih banyak kan. Jadi tubuh kita tidak bisa menanganinya sendiri, makanya dikonsumsi dengan tambahan antioksidan dari luar. Secara sederhananya minum teh seperti itu, ya. Itu dari dalam tubuh kita. Nah, demikian juga si bakteri tadi ini, ya, dia supaya si toksik H2O2-nya tadi itu bisa dihilangkan, dia memproduksi enzim katalase. Makanya dia bisa hidup, ya, berespirasi menggunakan oksigen, ya. Makanya lah dia disebut dengan bakteri aerob, ya. Jadi yang anaerob tidak bisa memproduksi enzim katalase. Lalu ada uji oksidasi fermentasi, ya. Jadi fermentasi dan oksidasi ini dua proses penting dalam metabolisme mikroorganisme. Tujuannya apa? Untuk memperoleh energi. Ya, nah jadi oksidasi umumnya dilakukan pada respirasi aerob, ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan fermentasi menghasilkan etanol dan gas. Ya. Nah, jadi uji ini dilakukan dengan mengetahui kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan karbohidrat dengan cara fermentasi atau oksidasi, ya. Selanjutnya kita punya H2S. H2S itu apa? Sulfur, ya, belerang, bau. Ya, jadi ini untuk mengetahui apakah mikroorganisme target kita itu dia bisa memecah asam amino yang mengandung unsur belerang, contohnya lisin dan metionin. Jadi kalau dia bisa memecah ini, maka ujinya adalah positif. Nah, H2S ini ya juga dapat diproduksi melalui reduksi senyawa-senyawa belerang anorganik, ya, contohnya tiosulfat, sulfit atau sulfat. Nah, jadi kalau ada H2S, nah, dapat diamati dengan menambahkan garam-garam logam berat ke dalam medium.
Nah, jadi pengujian ini disebut juga dengan pengujian TSIA, Triple Sugar Iron Agar ya. Nah, uji ini itu biasanya untuk membedakan kelompok Enterobacter dengan kelompok lainnya ya. Apa itu kelompok Enterobacter? Ya, kelompok Enterobacter itu adalah bakteri yang secara alami hidup di kolon. Nanti boleh cek lagi ya, apa itu kelompok Enterobacter, siapa saja yang tergolong ke dalam kelompok Enterobacter. Nah, pada uji ini digunakan medium TSIA, kan dia triple sugar, berarti ada 3 jenis gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, diinkubasi selama 7 kali 24 jam, seminggu ya. Lalu positif apabila terbentuk logam sulfit yang berwarna hitam. Jadi kalau negatif itu tidak terbentuk logam sulfit yang berwarna hitam. Ya, jadi kalau dia bisa menghidrolisis logam-logam berat tadi itu, maka akan terbentuk logam sulfit tadi warna hitam. Ya, jadi karena kan ada iron agar, ada ironnya di situ. Ya, jadi kalau dia bisa menghidrolisisnya tadi, berarti timbul warna hitam. Ya, kalau tidak berarti tidak. Nah, ini salah satu lagi untuk menguji bakteri Enterobacter ya, namanya tes IMFIC ya. IMFIC ini adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri Enterobacter. Nah, dengan reaksi ini metabolisme yang terjadi pada medium agar ya akan menjadi indikator positif atau negatif suatu reaksi ya. Jadi bisa kita interpretasikan dia klasifikasi dari bakteri yang mana ya. IMFIC itu singkatan, nama singkatan dari uji indol, uji methyl red, uji Voges-Prasker, dan uji sitrat. Berarti ada 4 uji. Ya, jadi ada 4 uji standar baku dalam menentukan sifat biokimiawi bakteri coliform. Bakteri yang alami ada di ususnya. Jadi ini untuk menguji apakah air yang kita gunakan itu tercemar oleh feses, misalnya, baik itu kotoran manusia atau dari misalnya peternakan seperti itu ya, sapi gitu ya. Yang pertama kita punya uji indol. Udah banyak ya kita uji dari tadi ya. Kita nggak uji-ujinya ya, diringkas. Ya, biar ingat. Nggak sekedar melototin saya aja sambil nguap-nguap. Ya, siapin minum, siapin permen ya supaya nggak nguap. Nah, uji indol ini untuk mengetahui apakah bakteri dapat menghasilkan gugus indol dari triptofan. Nah, jadi bakteri tadi itu kalau dia punya enzim tryptophanase, dia akan menghidrolisis triptofan menjadi produk metabolik, contohnya indol. Nah, ada asam pirufat dan ada amonia. Nah, jadi kalau ada gugus indol, jadi kita tahu dideteksi dengan keberadaan atau dengan menggunakan reagen Kovac namanya. Nah, indol ini dia akan bereaksi dengan reagen Kovac dan akan menghasilkan cincin warna merah pada permukaan medium. Nih, cincin merah ya, jadi indolnya positif. Nah, ini indolnya negatif. Ya. Yang selanjutnya kita punya methyl red. Ya, methyl red ini ya jadi inti untuk melihat kemampuan bakteri untuk memproduksi dan memelihara kestabilan asam dari proses akhir fermentasi glukosa. Nah, methyl red ini dia pakai indikator ya. Jadi methyl red ini maksudnya indikator pH yang menunjukkan indikator merah ya, berarti pH asam yang diproduksi yaitu sekitar 4,4. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Bakterinya kita inokulasikan menggunakan medium glukos fosfat broth ya, menggunakan kaldu glukos fosfat.
Ya, jadi dia mengandung glukosa dan buffer fosfat yang kemudian diinkubasi dalam suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, untuk mengetahui pH di medium tadi, kita tetesi reagen methyl red-nya sebanyak 5 tetes. Kita lihat, berubah nggak dia jadi merah? Kalau merah positif, berarti dia positif methyl red-nya. Oke. Selanjutnya ada Voges-Presker. Nah, ini untuk mendeteksi adanya butilen glikol yang diproduksi bakteri. Ya, asetil metil karbon atau asetoin adalah produksi lanjutan dari butilen glikol. Nah, dalam tes ini reagen yang dipakai itu adalah KOH 40%. Ya, dan alfa naptol. Nah, setelah diinkubasi maka asetoin akan terbentuk dan akan dioksidasi oleh udara. Dan KOH menjadi diasetil. Diasetil kemudian akan bereaksi dengan guanidin dan yang merupakan komponen pepton saat ditambahkan alfa naptol dan akan terbentuk warna merah. Caranya bakteri tadi kita inokulasikan di glukos pepton broth juga 37 tadi juga 48 jam, tetesinnya 0,6 alfa naptol dan dikocok. Lalu kita tambahkan 0,2 mili KOH ya. Apabila warnanya merah berarti tesnya positif. Ya. Ini adalah tes Voges-Presker ya. Ini penggunaan sitrat tadi, uji sitrat ya. Nah, jadi C-nya sitrat. Ya, pengujian ini untuk melihat kemampuannya apakah dia menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Nah, jadi digunakan mediumnya medium sitrat ya. Sitrat Koster agar yang merupakan medium sintetik dengan natrium sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Ya, NH4 sebagai sumber N dan indikator BTB bromthymol blue yang merupakan indikator pH. Nah, jadi bila mikroba mampu menggunakan sitrat, maka asam akan dihilangkan dari medium biakan sehingga menyebabkan peningkatan pH dan mengubah warna medium menjadi hijau dari hijau menjadi biru. Ini dia. Ini sitrat agar. Ya, dari hijau menjadi biru. Ya, ini Voges-Presker merah warnanya. Methyl red merah, indol terbentuk cincin ungu. Ya. Indol terbentuk cincin ungu. Ini adalah hasil dari INVIC test. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kita punya tabel ya, tabel hasil dari pengujian INVIC. Ya, katakanlah misal saya mau nutup pakai tangan gitu, tetap kelihatan sama kalian ya, sayanya yang nggak kelihatan. Ya, katakanlah kita misalnya punya sampel uji. Oke. Positif, positif, negatif, negatif. Berarti sampel kita itu positif bakteri E. coli. Ya. Nah, lalu ada apa nih? Klebsiella misalnya. Klebsiella negatif, negatif, positif, positif. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh bakteri Enterobacter. Ya. Bakteri coliform, bakteri pencernaan. Ya, bakteri pada feses. Oke. Itu dia kuliahnya, agak panjang, agak banyak, tapi saya harap lebih mengerti ya setelah mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silahkan.